Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen portofolio dan investasi Islam yang diampu oleh Bapak Haji Temi Wijaya, SEMH. Berikut videonya. Kalian tahu nggak apa itu manajemen portofolio dan investasi Islam itu? Portofolio ialah yang digunakan dalam kumpulan investasi yang dimiliki seseorang atau sebuah institusi. Kumpulan aset investasi bisa berupa properti, deposito. Nah, manajemen portofolio yakni cara bagaimana mengelola kumpulan aset untuk mencapai tujuan investasi. Salah satu cara yaitu dengan meminimalkan risiko. Sebelum melakukan manajemen portofolio, sebaiknya kita cek terlebih dahulu untuk profil investasi masing-masing. Pengertian investasi syariah yaitu suatu penanaman modal masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan hukum Islam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa investasi ialah cara untuk mengelola uang atau modal dengan tujuan untuk dapat memperoleh suatu keuntungan, sehingga investasi pada dasarnya akan selalu dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan kualitas hidup dengan berbagai alternatif. Contohnya seperti pasar modal, reksadana, properti, emas, saham, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengertian manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Jadi, manajemen sendiri perlu dilakukan, yaitu untuk mencapai tujuan atau target dari individu atau kelompok secara komparatif dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Jadi, agar suatu keinginan atau tujuan tercapai dan terpenuhi. Pengertian manajemen portofolio dan investasi syariah itu sendiri yaitu cara mengelola kumpulan aset untuk mencapai tujuan investasi dalam mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan hukum Islam. Selanjutnya, investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama investasi dalam bentuk aset real atau real asset, yaitu investasi dalam bentuk aktiva berwujud fisik seperti emas, batu mulia, dan sebagainya. Biasanya, nilai aset real cenderung meningkat dari tahun ke tahun, namun relatif tidak mudah untuk dicairkan pada saat dibutuhkan. Yang kedua, investasi dalam bentuk surat berharga atau sekuritas marketable asset, yaitu investasi yang berbentuk surat berharga. Nah, sebagai bentuk kepemilikan atas aset atau kekayaan dari perusahaan yang menerbitkan sekuritas, namun saat ini penggunaan istilah sekuritas lebih banyak merujuk pada saham, obligasi, dan surat investasi lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan investasi. Tujuan investasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama mendapatkan kehidupan lebih baik di masa depan. Kedua, peroleh imbalan yang lebih baik atas kekayaan yang dimiliki. Ketiga, mengurangi tekanan inflasi. Keempat, untuk menghindari pajak yang perlu dibayarkan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam melakukan investasi portofolio. Jadi, langkah-langkah dalam melakukan investasi itu ada 5, yaitu yang pertama, menentukan kebijakan investasi. Kedua, analisis sekuritas. Ketiga, melakukan revisi portofolio. Yang keempat, pembentukan portofolio. Yang kelima, evaluasi kinerja portofolio. Selanjutnya yaitu manfaat investasi, di mana investasi pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan yang kita harapkan. Nah, pemenuhan kebutuhan atau keinginan tersebut yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, apabila meninjau motif dari kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan investasi. Selanjutnya yaitu proses investasi. Proses investasi meliputi pemahaman dasar-dasar keputusan investasi dan bagaimana mengorganisir aktivitas-aktivitas dalam proses kebutuhan investasi. Nah, untuk memahami proses investasi, seorang investor terlebih dahulu harus mengetahui beberapa konsep dasar investasi.
yang akan menjadi dasar pijakan dalam setiap tahap pembuatan keputusan investasi yang akan dibuat. Selanjutnya, hal mendasar dalam proses keputusan investasi adalah pemahaman hubungan antara retur harapan dan resiko suatu investasi. Hubungan resiko dan retur harapan dari suatu investasi merupakan hubungan yang searah dan linear. Artinya, semakin besar retur harapan, semakin besar pula tingkat resiko yang harus dipertimbangkan. Hubungan seperti ini itu yang menjawab pertanyaan mengapa tidak semua investor hanya berinvestasi pada aset yang menawarkan tingkat retur yang paling tinggi. Di samping mempertahankan retur yang paling tinggi, di samping memperhatikan retur yang tinggi, investor juga harus mempertimbangkan tingkat resiko yang harus menanggung. Adapun proses dari kegiatan investasi adalah yaitu dasar keputusan investasi. Dasar keputusan investasi dibagi menjadi dua, yaitu retur. Alasan utama orang berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Nah, dalam konteks manajemen investasi keuntungan, investasi disebut sebagai retur. Retur harapan investor dari investasi yang dilakukan merupakan kompensasi atas biaya kesempatan dan resiko penurunan dari daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Yang kedua, resiko. Resiko biasanya diartikan sebagai kemungkinan retur aktual yang berbeda dengan retur harapan. Retur minimum yang diharapkan seringkali juga disebut dengan retur yang disyaratkan. Selanjutnya yaitu hubungan resiko dan retur harapan. Jadi, hubungan antara resiko dan retur harapan ini merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear. Artinya, semakin besar resiko suatu aset, maka semakin besar pula retur harapan atas aset tersebut. Demikian sebaliknya. Selanjutnya yaitu proses keputusan investasi. Nah, di dalam proses keputusan investasi merupakan proses keputusan yang berkesinambungan. Jadi, proses keputusan investasi terdiri dari 5 tahap. Keputusan yang berjalan terus-menerus sampai tercapai keputusan investasi yang terbaik. Selanjutnya yaitu tahap-tahap keputusan investasi, yaitu meliputi 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu penentuan tujuan investasi. Yang kedua, penentuan kebijakan investasi. Yang ketiga, pemilihan strategi portofolio. Yang keempat, pemilihan aset. Dan yang terakhir yaitu pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan. Apabila ada salah kata atau kurang jelas penjelasannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.